atau laki-laki dan dia seorang mukmin, maka hidupnya akan baik-baik saja. Hayatan thayyibatan. Tidak sekedar baik ya, baik-baik saja. Karena kalau kita bilang sekedar baik, baik itu tergantung persepsi. Ada orang yang nampaknya kaya raya, hartanya banyak, kita bilang, oh itu baik. Tapi belum tentu dia menjadi tenang akibat hartanya itu. Ada orang yang nggak punya apa-apa, tapi dia kayaknya tenang. Berarti yang dimaksud thayyibat ini baik-baik saja. Walanaziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lalu Allah akan membalas kepada mereka ajruhum, ya, balasan untuk mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik daripada yang telah mereka lakukan. Ini konsep awal. Iman dan amal soleh menjadi satu. Kita beramal soleh, nggak beriman ya percuma. Nah, yang menyayangkan Cristiano Ronaldo katanya itu orang yang dermawan, tapi saya nggak beriman, bukan Islam, eman-eman. Banyak orang yang beriman tapi nggak beramal soleh. Harus digabungkan keduanya ini, teman-teman sekalian. Yang kedua, respon positif iman. Syukur dan sabar itu adalah respon iman sebenarnya. Dia bisa berupa cobaan dan bisa berupa kebahagiaan. Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min. Beliau takjub dengan segala urusan yang menimpa oleh orang-orang mukmin atau yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Kenapa demikian? Inna amruhu kullu khairan. Karena semua orang mukmin mengatakan urusannya itu adalah baik-baik saja. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak akan didapati kecuali orang yang mukmin. In asabathu sarra'u syakara. Kalau dia diberikan kebaikan, ya, diberikan keberuntungan, maka dia akan selalu bersyukur. Khairan lahu. Itu baik. Wa in asabathu dharra'u, kalau ditimpa suatu musibah, sabar, fakana khairan lahu. Dia akan senantiasa bersabar. Syukur dan sabar ini sesuatu yang sangat mudah untuk diucapkan, teman-teman sekalian, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Ketika Allah kasih nikmat kita masih ingat nggak bersyukur. Terkadang kenikmatan yang banyak itu, terutama yang bersifat material, itu terkadang melupakan kita untuk bersyukur. Kita masih nyari terus ya yang lebih tinggi, agar nafsu kita menjadi puas. Bersabar juga sama. Ketika Allah uji kita bersabar enggak? Atau jangan-jangan kita enggak bersabar. Disinilah manusia diuji. Ketika Allah ngasih mereka ujian yang besar, kemudorotan, kesusahan, dia masih enggak berhusnuzon kepada Allah. Jangan-jangan dia sudah berhusnuzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok Engkau kasih ujian saya seperti ini? Apa salah saya? Apa dosa saya? Kenapa demikian? Terutama orang yang diuji sakit. Maka teman-teman yang di rumah sakit, ya, kalau menemukan tidak hanya tugas bina rohaniawan ya, pasien-pasien yang memang sering masuk rumah sakit opnam terus, itu harus diberikan motivasi kesabaran agar dia tidak menjadi pribadi yang suudzon kepada Allah. Lanjutnya, iman ya, yang baik itu pasti akan menghasilkan pahala yang baik. Maka iman yang baik itu akan mengantarkan kepada sikap positif, dan sikap positif itu akan menyegerakan kita mendapatkan pahala dari Allah. Nabi bersabda, mayusibu al-muslim min nasobin wala wasobin. Tidak ada seorang muslim ditimpa suatu musibah, min nasobin dari kesakitan, wala wasobin ya, dari kecemasan, kegalauan, wala hamin, sama ini cemas, galau, wala haznin, kesedihan, wala adzan, tidak pula kesakitan, wala ghamin, dan tidak pula kegelisahan. Hatta syauka yushakuha, sampai duri itu menancap di kakinya atau di tubuhnya, illa kafarallahu biha min khotoya, sampai atau kecuali Allah akan menghapus seluruh dosanya. Jadi kalau kita ya, iman kita itu menghasilkan energi yang positif, sehingga kita menjadi pribadi yang dari kepala sampai ujung kaki itu positif. Ya, artinya apapun yang kita rasakan tadi, nikmat yang Allah kasih, kalau itu baik kita bersyukur, kalau itu buruk kita bersabar. Dua hal itu yang sangat sulit bagi kita. Saya juga mengalaminya. Insya Allah tidak ada kecemasan di hati kita.
Cemas itu muncul karena kita berangan-angan yang tidak sampai. Cemas itu muncul karena kita takut kalau yang kita lakukan ini nanti salah. Galau itu muncul karena apa yang kita lakukan ini kita nggak percaya diri, sehingga kita menjadi galau. Berbuat itu kalau nggak percaya diri pasti nanti ujung-ujungnya galau. Sedih itu muncul karena perbuatan yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita menargetkan A, yang muncul B, nggak sesuai, kita menjadi sedih. Tidak akan ada kalau kita betul bisa menata iman kita. Iman itu akan selalu menghasilkan energi yang positif. Berikutnya, pahala atau dosa. Itu ada dua pilihan, disegerakan atau ditunda oleh Allah. Tetaplah istiqomah dalam mencari pahala dan bersegeralah untuk lari dari perbuatan dosa. Walaupun seperti melihat semut hitam di tengah kegelapan. Dosa itu nggak kelihatan, teman-teman sekalian. Nabi mengibaratkan dosa itu seperti semut yang berwarna hitam di tempat yang gelap, nggak kelihatan. Sungguh samar. Nabi bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan." Sungguhnya jika Allah itu menghendaki suatu kebaikan ya, bagi seorang hamba, ajalalahu al-uqubah, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Maka Nabi juga banyak bersabda, kalau engkau diuji sakit yang panjang dengan bersedih, berarti Allah itu sayang kepada engkau, sayang sama kamu, sehingga engkau dikasih ujian di dunia. Kalau hari ini kita mendapatkan kehidupan dunia yang kurang baik dalam segi kehidupan dunia, ya, kekurangan hidup kita, ya, rezeki kita nampaknya tidak baik, banyak ujian dan sebagainya. Sebenarnya Allah sayang kita. Wa idza arada bi abdin syarra, dan kalau Allah itu menghendaki keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu hatta yuwafi yaumal qiyamati bidalbi, maka Allah akan menahan hukumannya. Nanti dikasihnya ketika di yaumul akhir. Makanya banyak orang yang bilang, ya Ustadz, saya mau tanya, kenapa kehidupan dunianya orang kafir sama orang muslim itu jauh? Orang kafir itu kaya-kaya. Dengan orang miskin kok dengan orang muslim itu banyak yang miskin. Kenapa? Itu tadi. Kalau kita lihat, ya, sebenarnya kekayaan dunia itu ujian yang sangat luar biasa. Maka sebenarnya kalau kita dikasih hidup yang pas-pas saja, itu kita anggap itu beruntung lah. Karena kalau kita dikasih kehidupan yang luar biasa, material yang banyak, dan kita belum mampu, kita akan ujian yang sangat besar. Contohnya banyak sekali, teman-teman. Korun pada zaman Nabi Musa. Kurang apanya? Hamba Allah bernama Korun ini. Ibadahnya luar biasa, kencang luar biasa, menjadi orang yang abid. Ya, minta doa Nabi Musa, didoakan Nabi Musa. Karena Nabi Musa cinta kepada Korun, hamba yang beribadah. Didoakan, dia mintanya kaya, doakanlah jadilah orang kaya, dapat ujian kaya. Lupa sama Allah. Sa'labah pada era Nabi Muhammad, kurang apanya Sa'labah ini jadi hamba Allah itu. Luar biasa baktinya kepada Rasul, ya, mengabdinya kepada Allah. Minta sama Rasul agar diberikan kekayaan. Doakan sama Rasul, memang doanya Rasul luar biasa. Jadilah dia kaya. Punya kambing yang banyak, tapi lupa. Dikasih kaya, akhirnya ibadahnya lupa. Awalnya sholat jamaahnya rajin, ya bolongnya nggak pernah jamaah ke masjid. Itulah ujian kekayaan. Nah, kalau hari ini kita belum menjadi orang yang kaya, minimal hati kita menjadi hati yang kaya. Kalau minta kebetulan jangan minta kaya, minta yang cukup, minta yang pas. Ketika butuh apapun, ada, cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Minta cukup. Kalau minta kaya berat. Berikutnya ukuran manfaat, ini penting. Manfaat tidaknya hidup kita itu tergantung nanti penilaian orang setelah kita meninggal. Nilai manfaat tidaknya hidup itu nanti kalau kita meninggal. Banyak orang yang bersedih atau sebaliknya, orang tertawa atas meninggalnya kita, atas kepergian kita. Nabi bersabda, Rasulullah SAW, murra alai bi janazati. Satu ketika Nabi itu dilewatkan sebuah jenazah.
atau jenazah melewatinya. Faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Nabi mengatakan itu mustarihun, itu mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah yang dimaksud dengan mal mustari wa mal mustarah? Apa itu ya Rasulullah yang engkau maksud dengan mustarihun dan mustarahun? Qala Nabi menjawab, al-abdu al-mu'min yastarihu min nasobid dunia wa adaha. Kalau tadi itu seorang mukmin, wahai sahabat, dia mukmin yang baik, maka dia disebut mustarihun. Dia orang yang beristirahat. Dari apa? Dari nasobid dunia, fitnah dunia, ujian dunia, wa'adah, dan keburukan dunia, dan kesakitan dunia. Jadi kata seorang mukmin, ketika kita meninggal dunia itu kita beristirahat. Karena dunia ini sebenarnya kehidupan yang tidak cukup mengembirakan. Pasti banyak ujian di dunia itu. Kalau kita seorang mukmin, kata Nabi, kamu udah beristirahat, kamu udah tenang. Tapi sebaliknya, wal abdu al fajir, bagi seorang hamba yang fajir, hamba yang buruk, yastarihun minhu al ibad wal bilad wasyajar wad dawam. Yang beristirahat itu orang lain di sekitarnya. Negara juga beristirahat, kata Nabi. Pohon beristirahat, bahkan makhluk yang lain, hewan pun beristirahat dari orang tersebut. Karena orang itu orang yang tidak baik di dunia. Jadi yang senang itu orang lain. Yang disebut mustarihun minhu. Tapi kalau mustarihun, yang senang kita, orang yang meninggal. Kita ingin jadi yang mana? Ketika kita meninggal dunia, yang senang kita, orang lain bersedih atas meninggalnya kita, karena kita dianggap bermanfaat hidup kita, atau sebaliknya, ketika kita meninggal dunia, yang sedih kita, tapi orang lain bergembira atas meninggalnya kita. Itu penilaiannya nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Makanya orang-orang yang disebut pahlawan itu luar biasa, karena meninggalnya dia dikenang sepanjang masa, dirindukan, bahkan diabadikan menjadi nama jalan. Eji Ahmad Dahlan misalnya, kepergian beliau dengan meninggalkan amal soleh yang terbaik, senantiasa dikenang orang. Kita seperti itu atau enggak, teman-teman sekalian, nanti kita meninggal? Apa kita menjadi orang yang mustarihun atau menjadi orang yang mustarahun minhu? Semakin soleh, semakin berat ujiannya. Sama ya. Pohon itu kalau semakin tinggi, pasti semakin berat ujian. Anginnya semakin kencang. Bisa juga kadang ada yang patah ranting dan sebagainya, sama. Semakin soleh kita, maka semakin berat ujian kita. Faqala, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala. Siapakah manusia itu yang paling berat cobaannya? Bala. Pertama adalah mengatakan al-anbiya, para nabi. Summa al-amsal, kemudian generasi setelahnya, al-amsal, dan kemudian setelahnya. Yubtala ar-rajul ala hasbi dini. Sebenarnya seseorang itu diuji itu berdasarkan tingkat kualitas agamanya. Fa in kana fi dinihi solban istadda bala'uhu. Kalau agamanya itu baik, kenceng, balaknya, ujiannya juga kenceng, berat. Wa in kana fi dinihi ruqatun, dan ketika agamanya itu lemah, biasa-biasa saja, ubtuliya ala qadrihi dini. Ya Allah akan menguji berdasarkan tingkat kualitas agamanya tadi. Fama ya baru al-bala bil abdi hatta yadrakahu yamshi al-ardi wa ma'alayhi khatihat. Ujian itu akan senantiasa menimpa seorang muslim, seorang hamba, ya, sampai hamba tersebut tidak lagi mendapatkan dosa. Sebenarnya kalau kita di dunia ini, ya ujian kita terus sampai Allah mencukupkan umur kita, kita meninggal dunia, ataupun sampai nanti dosa kita dihapus Allah di muka bumi, ya, di dunia ini. Yaitu ujian sakit yang berkepanjangan, yaitu ujian yang lain-lain sebagainya. Maka kalau kita menjadi orang soleh, itu akan berat ujian kita. Para nabi itu berat ujiannya karena kesalihan nabi di atas kesalihan orang-orang yang biasa. Kualitas hidup itu tergantung kepada visi kita. Kalau visi kita akhirat, ya insya Allah hidup kita akan berkualitas. Nabi bersabda, mangkanatil akhirat hammahu
ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang visi hidupnya itu kepada akhirat, maka Allah akan menjadikan ghinahu fi qalbihi, kaya di hati. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah permudah semua urusannya. Wa atadhu ad-dunya wa hiya raghimatun, dan dunia itu ya hanyalah hal yang tidak penting bagi diri, atau menjadikan dunia itu raghimatun, hina. Wa man kana dunya hamau, sebaliknya bagi orang yang orientasi hidupnya adalah dunia, jalallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan fakir di hadapannya, kedua matanya. Wa farraqa alaihi samlahu, dan Allah akan bersulit urus-urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah, dan keberkahan dan nikmat dunia itu ya hanya sekedarnya saja untuk dirinya. Jadi itu perbedaannya. Kalau orientasi akhirat, Allah akan kasih nikmat dunia itu banyak sebenarnya, tapi dijadikan nikmat dunia itu ya hina. Dia nggak terlalu berorientasi penuh akhirat, tetap bahkan dianggap nikmat dunia yang banyak itu ya merupakan cobaan. Tapi sebaliknya, orang yang fokusnya adalah kehidupan dunia, ya Allah jadikan dia fakir. Fakir itu kan kurang ya, kurang terus. Dikasih ini masih kurang terus. Konjoku duwe koyongin aku orang duwe ya. Kalau kita ada persepsi seperti itu di hati kita, teman-teman sekalian, maka itu identifikasi pertama. Harus segera kita obat. Kalau dikasih nikmat kok masih kurang, padahal hidup kita ini sudah baik ya, gitu ya, punya rumah, sudah menikah, punya anak, ada kerjaan, rezeki ya ada, hidup juga cukup. Udah saya kira itu suatu nikmat yang luar biasa. Kok masih kurang, berarti hati kita sedang tidak baik. Jadikanlah hati kita baik ya. Identifikasi. Kita kembali. Jangan sampai orientasi hidup kita ini terlalu dunia. Sangat bahaya. Evaluasi terbaik ya itu adalah memperbanyak zikir kematian. Seorang yang bernilai adalah seorang yang fokus pada masa depan yang abadi. Akhiratlah jawabannya. Fokus pada kebaikan dunia dan tidak melupakan untuk mengingat kematian agar kita menjadi pribadi yang tetap terevaluasi diri kita. Bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah engkau mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut. Fa inna lam yadhkurhu ahadun fi dayyikin minal 'ais illa wasa'u 'alaihi. Sesungguhnya bagi seseorang yang tidak mengingat Allah pada saat sempit, maka ya Allah tidak akan melapangkannya. Beban kebalikannya, kalau pas luas enggak mengingatkan, enggak ingat kepada Allah, maka Allah akan menyempitkan hidupnya. Jadi luas maupun sempit, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat yang terberat, ingat mati. Mungkin pandemik ini salah satu ujian agar manusia itu benar ingat mati. Ya. Bahwa mati itu tidak bisa diukur dengan umur. Ya. Sekalipun Allah udah menetapkan ya, ajal, rezeki, jodoh, ya, semua itu. Tapi ya kematiannya tidak ada yang tahu. Ditetapkan oleh Allah, tapi kita selaku manusia tidak tahu kapan terjadinya. Ya umur kamu hanya 63 tahun, itu umur Nabi, tapi ada orang yang lebih. Ada orang yang umurnya masih pendek, masih muda, sudah meninggal. Ketetapan milik Allah, manusia tidak tahu kapan dia akan menerima ajalnya. Maka antisipasi yang terbaik itu bagaimana kita bisa berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih, kecewa, galau adalah rasa yang senantiasa meliputi diri manusia, rasa yang begitu lembut melebihi suara, namun begitu keras menusuk rohani manusia dan mengalahkan akal sehat manusia itu sendiri. Hal terbaik adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu menghindarinya. Untuk ahdumun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Anas bin Malik. Dulu aku itu melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelayan Nabi. Idza nazala fakuntu asma'uhu. Ketika Nabi singgah di suatu tempat, ya, aku mendengar Nabi itu kasiran yaqulu Allahumma. Nabi itu senantiasa berdoa seperti ini, teman-teman sekalian. Allahumma ya Allah inni a'udzubika
Aku berlindung kepadamu ya Allah minal hammi, ya. Dari tadi rasa cemas, wal hazni kesedihan, wal azzi kelemahan, wal kasali malas, wal bukhli bakhil pelit, wal dhala'id dain dari hutang yang tidak terbayarkan, wa ghalabatir rijal dan diri didolimi oleh orang. Doa ini yang Nabi Muhammad panjatkan ketika dia singgah di suatu tempat. Dan ini mungkin bisa kita amalkan teman-teman sekalian. Kita mohon kepada Allah tidak cemas, ya, kita menjadi hamba yang tidak bersedih, tidak lemah, tidak malas, tidak bakhil, juga enggak dikejar-kejar oleh hutang yang sewajarnya saja, ya, tidak hutang yang terlalu banyak, ya, karena mengikuti hawa nafsu duniawi, ya, sehingga kita jadi tidak tenang hidup kita, dikejar oleh hutang, dan juga dikhianati atau dizalimi oleh orang lain. Hidup tenang kata Nabi itu adalah punya sikap syukur. Ketenangan hidup dapat diraih oleh manusia hanya dengan satu cara, yaitu tadi yang saya sampaikan, membuat diri kita baik-baik saja. Berprasangka baik kepada Allah, bersyukur dalam kondisi apapun, ya, dan senantiasa melihat kehidupan orang lain di bawah kita. Kita menjadi orang yang mengasihi kepada orang lain, cinta kepada orang lain, dan kita akan selalu menganggap diri kita baik-baik saja. Dikasih rezeki oleh Allah, ya, alhamdulillah masih ada rezeki, ya. Di bawah saya tidak begitu banyak daripada saya. Pokoknya yang penting diri kita baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Atau dulu kita pernah lihat film namanya All Is Well, ya. Itu juga baik, motivasi yang terbaik, ya. Nabi bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Pandanglah sesuatu yang lebih di antara kamu. Fa innakum ajdaru alla ta'lamu alaih. Itu adalah satu cara yang terbaik bagaimana kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Keputusan yang terbaik adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, nanti ataupun besok, semua kita serahkan diri kita kepada Sang Mencipta, yaitu Allah. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Berserah diri adalah keputusan terbaik setelah maksimal melakukan ikhtiar. Karena itu bisa membuat hati kita tenang dan tentram. Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ya, ingatlah kepada Allah, niscaya hatimu akan tenang. Atau doa Nabi, ya, yang beliau panjatkan kepada Allah, Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah atau jadikanlah baik untukku agamaku, alladzi huwa ismatu amri, karena agamaku itu adalah pelindung urusan. Wa aslih li dunyaya, perbaikilah duniaku ya Allah, allati fi ma ma'ash, di mana dunia itu adalah tempat aku hidup. Wa aslih li akhirati, ya Allah, perbaikilah akhiratku, jadikanlah baik akhiratku untukku, fima ma'adi, karena ia adalah tempat aku kembali nanti. Waj'al hayata ziyadatan, jadikanlah hidupku itu tambahan, li fi kulli khair, kebaikan untuk diriku. Waj'al mauta rahatan li min kulli syarr, menjadikanlah meninggalku nanti itu, kematianku nanti itu adalah istirahatku dari segala perbuatan. Jadikan kepada Allah. Ya, pokoknya semuanya tawakal kepada Allah, ya teman-teman sekalian, setelah kita melakukan ikhtiar yang maksimal. Berikutnya, waspada terhadap fitnah dunia. Fitnah dunia itu apa? Fitnah dunia itu adalah segala hal yang nikmat, indah, segar, berseri, sejuk, dengan sebatas tatapan mata dan mengindra. Banyak orang telah terlena dan terbudak olehnya, tercandu olehnya untuk tak pernah puas, melenakan untuk sesaat namun merugikan untuk selalu. Itu nikmat dunia, teman. Jangan sampai kita terperdaya oleh nikmat dunia. Nabi sudah memberikan warning kepada kita. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka para hamba dinar, hamba dirham.
Kaisa Abdul Khamisoh, celaka juga hamba Khamisoh. Kaisa Abdul Khamilah, hamba Khamilah. Apa itu Khamisoh Khamilah? Khamisoh Khamilah itu jenis pakaian yang pada zaman itu dibangga-banggakan. Pakaian sangat terbaik dan sebagainya. Ya. In u'tiya radiya wa illam ya'to sahita. Kalau diberi dia ridha, kalau nggak diberi dia marah. Dan sampai kalau nggak dapat sesuai yang diinginkan, dia nikmat dunia tadi dia nggak ridha, dia marah-marah, dia nggak senang. Hati-hati. Kalau seperti itu berarti hati kita sedang tergejala fitnah dunia. Yang berikutnya menata nafsu insani. Kami bersabda, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu. Ya, aku berlepas dari nafsu karena nafsu itu senantiasa menyuruhku pada perbuatan yang buruk. Illa ma rahima rabbi inna rabbi, kecuali nafsu yang sudah Allah rahmat. Maka kita harus menata nafsu kita. Nafsu itu ada dua, positif ataupun negatif. Tapi kebanyakan nafsu itu adalah negatif. Agar positif, maka kita harus menjadikan nafsu itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan kita tata semaksimal mungkin. Kalau ada prasangka buruk dibuang jauh-jauh. Kalau ada terbesit kita nggak syukur kepada Allah, dibuang jauh-jauh, hamba yang bersyukur. Malas beribadah dibuang jauh-jauh. Ya, ayo kita rajin beribadah lagi. Oleh itu, kalau kita bisa menata hal tersebut, insya Allah, ya, nafsu kita akan terkendali dari nafsu yang rahimah rabbi, nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya melihat sisi positif dari hal yang negatif. Jadi ini teman-teman, ini penting sekali. Tidak semua hal yang negatif itu pasti negatif. Pasti ada yang positif. Kegelisahan yang kemudian menjadikan hati ini was-was, bila mana ada justifikasi dari hal yang negatif. Negatif pasti negatif. Terlebih pada diri orang yang kita kenal atau kita sayangi. Maka carilah sebab perilaku negatif itu, kemudian temukan positifnya, itulah kunci ketenangan hati. So, kita melihat sesuatu negatif di istri kita, suami kita, anak kita kecewa berat, sehingga di kepala kita, ya, di pikiran kita, di mata kita pasti negatif semuanya ini. Oh, jangan sampai. Nabi sudah bersabda ini, la yafraq mu'minun mu'minatan. Jangan engkau berprasangka buruk kepada istrimu. Mukminun, seorang mukmin kepada mukminah, ini lebih spesifik ya. Seorang mukmin ya suami berprasangka buruk kepada istri. In kariha minha khuluqan. Kalau engkau membenci akhlaknya tadi, kata Nabi, ya, dengan sangat benci yang sebenci-bencinya, radhiya minha akhar. Maka engkau juga tidak meridhoi akhlak yang lain. Maka nanti jadinya kehidupan tidak harmonis, berprasangka buruk, saling berprasangka buruk. Jadi kehidupan suami istri yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud, lalu nanti munculnya juga selingkuh dan sebagainya. Itu karena tadi dua pasangan, ya, berprasangka buruk dan tidak melihat sisi positif dari perbuatan buruk pasangan yang lain. Kalau kita bisa melihat yang positif, ya insya Allah kita bisa menasihati dia, kita bisa arahkan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Ini saya nulis di Suara Muhammadiyah tentang peringatan keras bagi pelakor ya, berebut laki orang atau pesikor, berebut istri orang lain dalam perselingkuhan. Ini awalnya tadi itu, ya, sama istrinya udah berprasangka buruk ini suami, atau sebaliknya. Akhirnya ya sudah, karena istri nggak nyaman, suami nggak nyaman di rumah, karena kok diprasangkai buruk terus, padahal harusnya dia bisa mengambil sisi positifnya, lalu muncullah komunikasi yang bagaimana muncul selingkuh dan sebagainya. Selingkuh itu awalnya, itu tidak harmonis, itu awalnya tadi berprasangka buruk kepada perilaku istri atau suami atau anak yang buruk, dan kita menjustifikasi pasti buruk semuanya. Padahal di hal yang negatif pasti ada yang positif. Yang ini yang sebelum terakhir ya, melihat tanda kebahagiaan hidup.
Pelajaran terbaik berasal dari pengalaman indera kita untuk mengidentifikasi sebab, akibat secara holistik dan sistematik. Mengambil sampel atau contoh dari kehidupan insan lainnya atau orang lain, atau nasihat terbaik dari insan lain, dan itulah salah satu pertanda kebahagiaan. Jadi sebenarnya hidup itu sangat mudah kalau kita bisa mengamalkan. Ketika kita melihat orang lain itu nampak tidak bahagia, kita identifikasi kenapa orang ini nggak bahagia, apa masalahnya, kita belajar. Yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang lain yang peduli dengan kita diberikan nasihat, jangan kayak gini, itu salah, saya sudah mengalami, ini tidak baik. Kita ambil nasihat itu, kita praktekkan, itulah punya kebahagiaan. Tidak atau syakaro, kalau engkau dikasih oleh Allah itu bersyukur. Wa'idha ubtuliya sobaro, kalau engkau diuji oleh Allah itu bersabar. Wa'idha utnifa istighfar, kalau engkau berdosa atau berbuat salah engkau istighfar. Fa'innaha ulai as-salasu anwa'is. Kalau ada di hati kita 3 hal itu, maka itu tanda-tanda kebahagiaan. Dikasih nikmat apapun bersyukur. Diuji oleh Allah masih bersabar. Berbuat salah, ada nasihat dari orang lain, kita ambil nasihat itu langsung beristighfar kepada Allah, minta taubat. Itulah teman-teman sekalian, tanda kebahagiaan. Tapi kalau ketiga hal tadi tidak ada di hati kita, hati-hati. Maka pada saat itu kondisi hati kita tidak baik-baik saja. Hasil nikmat masih kurang, ya. Diberi ujian menyalahkan Allah, nggak bersabar. Berbuat dosa, nggak merasa berbuat dosa, malah nyalakan orang lain, nggak beristighfar langsung, bahaya. Hati-hati. Kalau ada salah satunya, kita harus segera ya memperbaiki hati kita. Karena saat itu hati kita nggak baik-baik saja. Tapi kalau ada salah satunya, oh alhamdulillah, masih baik-baik saja. Terakhir ya, bagaimana kita bisa menghargai waktu. Karena waktu ini nggak ada yang tahu, teman-teman sekalian. Kapan kita masih berkesempatan oleh Allah masih. Waktu itu ya, definisinya adalah rekayasa ruang dan masa yang berlaku di dunia. Dijama oleh indera secara empiris, dirasakan oleh hati secara metafisik, dan berimplikasi positif ataupun negatif terhadap futuristik hidup manusia, masa depan hidup manusia. Akhirat dan masa yang lebih abadi, sesal atau bahagia. Jadi waktu itu ya hanya berlaku di dunia saja. Kalau di akhirat itu waktu itu nggak berlaku. Hanya banyak yang mengatakan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari. Atau ada yang bilang 100 hari di dunia. Bayangkan 1 hari di akhirat. Maka waktu itu nggak berlaku di akhirat, teman-teman. Nggak ada batasnya. Diuji oleh Allah di dunia ada batasnya. Inna ma'al usri yusron. Berloro mesti sehat. Bersusah bahagia. Itu di dunia. Tapi di akhirat, kalau engkau susah terus. Diuji oleh Allah, diuji terus. Ya, engkau berbuat dosa apa, ya diuji oleh Allah, ya itu terus. Nggak ada selesainya. Sampai Allah nanti mengatakan, selesai. Dia masih punya amalan sedikit. Masukkan di surga. Cukup selesai. Dia dulu sudah pernah menjadi hamba yang baik. Masuk di surga. Allah katakan selesai. Dibayangkan 1 hari di dunia, di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Maka Allah bersabda, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Semuanya rugi teman-teman sekalian, kecuali orang mukmin ya, yang dia itu beramal soleh, lalu dia senantiasa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka jangan pernah kita bosan-bosan untuk wa tawassaw bil haqqi atau untuk wa tawassaw bis sabr. Ya. Saya kira ini ya sudah jam 7:04. Masih ada waktunya 1/4 menit untuk tanya jawab jika berakhir jam 7. Ada beberapa slide yang saya percepat, saya tidak bahas, mungkin nanti bisa ada pertanyaan saya akan tampilkan. Mungkin itu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Saya kembalikan ke Mbak Leli kalau ada yang jawab. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Syafi'i, jazakumullah khairan kasiran. Baik, itu tadi paparan materi dari Ustadz Syafi'i. Selanjutnya kami buka kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Silahkan. Bisa raise hand atau ya, di unmute atau dari atau bisa bertanya dari chat, ya silahkan. Monggo, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ditanyakan, silahkan. Raisen, sudah Raisen. Halo, sudah Raisen. Sudah saya masuk aku. Halo. Ada Raisen. Ada uang, Mbak Eli, raise hand. Oh ya. Oke, Pak Dawam. Oke, Pak Dawam, semoga silakan kami persilakan untuk bertanya. Dan Wah, Pak Dawang. Masih unmute, Pak Dawang. Karsima Rosid. Orang masuk suara. Halo. Kira mood ya berarti. Tutul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syafi'i yang kami hormati. Sebetulnya saya tidak ingin bertanya, hanya ingin mencurahkan hati saja. Jadi kita ini kan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, ya, yang sangat sempurna dan berbagai keistimewaan, berbagai panca indera yang lengkap ya. Tentunya kita ini kan memang harus bersyukur kepada Allah atas segala yang sudah diberikannya. Kemudian hanya saja kadang-kadang kita ini ada sifat kegalauan. Jadi kita ini sering galau dan kadang-kadang kita mencurahkan hati ini pada orang yang salah. Kadang-kadang kalau kita mungkin seorang laki-laki ya kepada lawan jenisnya, sehingga kadang-kadang itu bisa menimbulkan fitnah. Kita nonton sampai terus kita alami dan yang kemudian menimbulkan gangguan di dalam rumah tangga mungkin ya. Dari kegalauan ini kan kita kira-kira yang paling tepat kan kita harus mencurahkan hati ini kepada Halo, Pak Dewa. Halo, Pak Dewa. Halo. Pak Dewa menghilang, Pak Lili. Iya. Sinyal mungkin ya. Dilanjut saja, dilanjut. Mungkin sinyal. Kenal mungkin itu. Ya. Dilanjut saja. Enggak apa-apa, sudah saya tangkap apa yang ditanyakan oleh Pak Dawang. Ini ada satu slide tadi yang saya tidak sampaikan ya. Kadang kita galau dan sebagainya ya, butuh teman curhat. Hanya di TV banyak acara-acara ya tentang curhat, mama dede atau apa dan sebagainya ya. Curhat yang baik itu akan menghasilkan solusi yang terbaik. Itu akan menghasilkan
gosip, ya, infotainment seperti silet, ya, Jack and Richard sepertinya zaman dulu itu adalah hasil sharing atau hasil curhat yang buruk sehingga menimbulkan gosip. Jadi sharing yang baik itu dengan siapa? Dengan ahli ilmu, dengan orang yang punya ilmu. Sharing atau berbagi cerita kepada orang yang tepat dapat memberikan suntikan positif dan semangat yang luar biasa. Maka pilihlah orang yang tepat untuk curhatmu, bukan memilih orang yang kamu senangi. Karena bisa jadi orang yang kamu senangi itu tidak memberikan solusi, bahkan bisa menjerumuskan kamu lebih dalam. Nabi berpesan. Ini cerita tentang Anas bin Malik ya. An Zabir, di Zabir ya, Zubair bin Adi Ataina Anas bin Malik. Suatu saat Zubair mendatangi Anas bin Malik. Fasyakauna ilaihi manalqa minal Hajaz. Dia menceritakan keluh kesahnya ketika di Hajaz. Lalu Anas mengatakan, isbiru, bersabarlah engkau. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illal ladzi ba'dahu syarrun min. Karena akan datang suatu zaman yang lebih parah dari itu. Fitnahnya lebih besar. Hatta talaqu rabbakum, sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku cerita seperti ini karena aku pernah mendengar Nabi cerita kayak gini. Nah, kata Anas seperti itu. Ini artinya curhatnya dengan orang yang pas, disuruh bersabar. Karena apa yang kamu alami itu tidak lebih buruk, nanti akan zaman yang akan datang. Bersabar saja. Itu enggak seberapa, kata Anas. Nanti akan datang suatu zaman lebih buruk daripada yang kamu alami. Jadi kalau kita punya suatu masalah, kita curhat kepada orang yang tepat. Orang yang punya ilmu dalam masalah tersebut. Kegalauan dalam hal apa? Kegalauan misal dalam hal segi rezeki. Ya, kita cari orang yang pas. Ya. Rezeki itu berarti hubungan dengan pekerjaan. Cari orang yang pintar ngasih pekerjaan. Pengusaha atau dia entrepreneur atau dia punya budidaya apa atau apa. Kita kasih itu. Bukan kepada teman yang kita sukai dan dia nggak bisa solusi. Hatinya galau, belum menemukan jati diri yang baik, bisa ke Ustadz. Ya. Jodoh belum menemukan sampai hari ini, bisa ya kepada ahli agama atau siapa. Jangan kepada biro jodoh, nanti mendapatkan tidak sesuai. Seperti itu, gitu ya. Pada Wang bisa sambung lagi. Mungkin itu ya. Sharing itu penting, ya, tapi dengan ahli ilmu agar kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin Mbak Leli. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Ibu Aning Kurnia nih, di percakapan. Ya, Assalamualaikum. Kajian Pak Ustadz sangat bermakna, matur nuwun. Pak Ustadz, apakah salah jika saya introspeksi apa yang menyebabkan anak saya diberi ujian, yaitu dititipkan seorang putra autis? Apa yang harus dilakukan agar hati ini bisa lebih pasrah, dan apa bisa saya sebagai neneknya berdoa untuk kesembuhannya? Matur nuwun, Pak. Itu tadi Ustaz, mungkin bisa langsung di Dengan Ibu siapa tadi Mbak Leli? Aning Kurnia, Ibu Aning Kurnia. Bu Aning ya. Oke, matur suwun Bu Aning atas pertanyaannya. Ya, itulah tadi yang kita sampaikan di awal ya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah atas segala yang menimpa hidup kita. Baik itu syahadah, kebahagiaan, atau syarra, atau keburukan. Tadi Bu Aning menanyakan bagaimana apakah saya boleh mendoakan karena cucu saya Bu ya, cucu ada Bu ya. Cucu saya autis ya, atau anak saya melahirkan seorang anak itu autis, ya, maka saya boleh mendoakannya, sangat boleh. Bahkan kita harus berdoa bersama-sama agar Allah memberikan kesembuhan bagi cucu ibu tadi. Doa itu tidak berbatas waktu sampai Allah kabulkan. Kalau belum dikabulkan berarti doa kita ya belum saatnya untuk dikabulkan, tapi kita harus berdoa terus. Itu diuji juga, Bu. Itu ada ujian juga, ujian berdoa itu juga ada. Ini diuji oleh Allah, hambaku ini sampai batas apa berdoa kepadaku. Dan ini berat. Kadang orang udah berdoa, ya kita masih ingat cerita Nabi yang belum dikaruniai anak, ya
Sehingga dikaruniai anak, anaknya perempuan, Maryam, hanya Maryam melahirkan keturunan luar biasa bernama Nabi Isa. Doanya sampai tua itu, Zakaria. Ya. Nabi Zakaria berdoa sampai tua, dari muda setelah dia menikah sampai tua, sampai hampir wafat. Dia mengatakan di dalam riwayat yang lain. Dikaruniailah, mintanya laki-laki, karena yang bisa meneruskan beliau. Dikaruniailah seorang anak perempuan, tapi luar biasa. Anak perempuan itu terjaga dapat keturunan Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, lo ini kok ada bisa di. Jadi gitu Bu Aning ya, kita berdoa kepada Allah diberikan kesembuhan oleh cucu Bu Aning tadi bisa kembali normal. Yang pertama, yang kedua, seluruh keluarga mungkin ada baiknya mengevaluasi diri. Karena kata Muhammad As-Sa'di, sebelum kita berdoa ya ada satu waktu ya sebelum doa itu kita menyempatkan diri untuk mengevaluasi diri kita. Misal gini Bu. Ini saya juga sering praktek ini. Setelah sholat, kita berzikir. Setelah berzikir, kita merenung sebentar. Ya Allah, satu hari ini apa yang sudah kita lakukan, semoga tidak punya dosa yang kita lakukan. Lalu beristighfar kepada Allah, lalu minta apa yang kita inginkan. Itu namanya mengevaluasi diri yang sifatnya harian. Jadi bisa ibu lakukan, dan anak ibu lakukan, keluarga melakukan, mengevaluasi diri, kemudian minta doa. Ya Allah, ya, aku tetap ya menerima ini dengan baik, dengan bersabar. Ya Allah, sembuhkan cucuku ini. Mungkin itu Bu Aning jawaban dari saya. Semoga bisa membantu. Ya, mohon izin Pak Karsiman Rosid mau bertanya. Ya. Semoga untuk penanya ketiga kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa masuk suara saya? Pak Karsiman Rosid. Ya. Bisa masuk suara saya? Halo? Suara. Mana ini suara saya? Iya, Bapak Sampun. Bisa masuk ya? Iya, Sampun. Oke, terima kasih. Yang pertama, alhamdulillah ini Mas Syafi'i adalah kader muda yang cerdas dan berpikirnya mengalir. Ini saya tertarik sekali. Oleh karena itu begini, bahwa yang disampaikan kita kembali kepada topik tazkiyatun nafas untuk kesedihan, halu, dan kecemasan. Ini adalah komen saya Bos sebagai bisa unmute ya suara ini, Bos mungkin bisa di-unmute biar suara Pak Karsiman terdengar. Ya, sudah jelas suara saya. Halo? Halo? Monggo, Pak Karsiman. Ya, saya lanjut. Ini saya terkait dengan Mas. Dengan tema Muktamar 48 di Solo. 18 sampai 20 November 2000. Pak Karsiman bisa unmute kembali. Halo? Halo? Mungkin bisa ngecek lagi Pak, apakah terjadi unmute di suara Pak Karsiman? Tidak ya. terdengar sekali ini. Ya, suara saya gimana? Masuk? Halo? Halo? Halo ya, halo? Oh, nggih Pak, sudah terdengar Pak. Nah, ini Mas. Ini Anda kan saya pernah kuliah dengan Anda, kader muda yang cerdas dan mengalir ya. Terima kasih. Jadi jangan lupa tema Muktamar di Solo
adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Jadi topik Anda ini topik aspek psikologis sangat erat kaitannya dengan mencerahkan ya. Dan kalau tercerahkan itu nanti dampaknya adalah kemajuan. Nah, saya akan mulai mendudukkan bahwa tazkiyatun nafas itu adalah satu topik yang bisa ditelaah dari ilmu tasawuf. Tadi belum banyak bicara tasawuf ya. Nah, di sana ada satu prinsip dasar bahwa Allah Maha Suci hanya bisa didekati oleh orang yang suci. Artinya orang suci itu yang tazkiyatun nafas tadi. Nah, tahapan yang perlu ditempuh adalah tahapan tahalli dulu, tajalli. Dari tahapan mengosongkan, mengisi, dan akhirnya bisa jiwanya bisa bersih, bisa nampak cahaya Allah di dalam dirinya. Nah, ini elaborasinya ada tobat. Jadi orang tobat itu kan sudah berada di jalan Allah, kemudian diisi dengan sabar dan syukur, dan akhirnya tawakal, ini sangat dekat dengan Allah. Nah, ini kaitannya bahwa pentingnya tazkiyatun nafas ini sebagai satu variabel yang bisa menghilangkan kesedihan, berpengaruh pada hilangnya galau, dan berpengaruh pada hilangnya kecemasan. Nah, ini perlu ditelaah lebih dalam sebuah disiplin ilmu psikologi sosial. Jadi di samping tasawuf sebagai ilmu yang berakar dari wahyu, ini juga harus dikaitkan dengan ilmu yang berakar dari empirik. Nah, ini sesuai dengan paradigma scientific cum doktriner, bahwa wahyu sebagai ajaran yang normatif itu pada tataran sosiologisnya perlu dipadukan dengan disiplin ilmu sosial dan ilmu eksata. Nah, teori yang ingin saya tambahkan, yang saya sampaikan adalah teori tasawuf oleh filosof Al-Halaj. Al-Halaj itu teorinya dari hulul ya. Mungkin dari Usuluddin teologi lebih paham saya orang tarbiyah. Tapi pernah kuliah tasawuf itu. Jadi hulul itu berbeda dengan teorinya Abu Yazid Al-Bustami, yaitu tentang teori al-ittihad. Dan agak berbeda dengan teori Ibnu Arabi, dengan teori wahdatul wujud. Nah, saya kira tiga teori dari filosof itu, baik al-hulul, al-ittihad, dan wahdatul wujud, ini sangat relevan untuk menjelaskan tazkiyatun nufus tadi. Sementara variabel yang dipengaruhi kegalauan, kesedihan, kecemasan ini perlu dijelaskan dengan teori-teori psikologi sosial, bahwa sedih, galau, dan cemas ini akan jelas kalau ditelaah dengan sebuah teori, karena teori itu fungsinya adalah prediksi, eksplanasi, dan kontrol. Jadi bisa menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan. Jadi saya kira begitu untuk masukan saya. Ini Anda sebagai kader muda yang cerdas ya, sehingga topik itu perlu dielaborasi dalam penyampaiannya, tidak kemudian keluar dari topik, karena ketika orang melihat topik itu kan kemudian menjadi tertarik apa yang diharapkan untuk mendapatkan penjelasan dari topik. Jadi setidaknya ada Al-Halaj dengan Al-Hulul, Abu Yazid Al-Bustami dengan Al-Ittihad, dan Ibnu Arabi dengan Wahdatul Wujud. Ini sangat mendukung penjelasan tentang tazkiyatun nafas tadi. Saya kira begitu yang saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Kasiman atas tambahannya. Ya memang Pak Kasiman ini ya memang ada hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi. Cuma pada kesempatan ini saya mengemasnya memang mengemas lebih umum ya, tidak terlalu spesifik. Kalau nanti kajian spesifik juga bisa dilihat teman-teman sekalian di majalah Suara Muhammadiyah edisi 18. Jadi itu juga ada, judulnya adalah terapi jiwa. Ada beberapa teori-teori tentang filosof dan tasawuf yang kita sampaikan di situ. Tapi masukan Pak Kasiman tadi sangat cukup mendukung ya, bahwa apa yang saya sampaikan tadi ini sebenarnya cukup terwakili dengan teori-teori yang disampaikan oleh Pak Kasiman tadi. Cuma tidak kita jelaskan secara rinci ataupun spesifik. Ya. Mungkin itu matur suwun Pak Kasiman atas tambahannya dan masukannya. Ya. Oke. Monggo Mbak Leli, kalau sudah tidak ada bisa di. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Syafi'i dan terima kasih banyak bagi para penanya dan juga para jamaah yang masih antusias. Baik para hadirin dan jamaah online yang berbahagia, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 7:10 ya. Berarti tuntas juga kebersamaan kita dalam kajian online Ahad pagi ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Syafi'i yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku moderator pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.